Sejumlah purnawirawan jenderal ditunjuk sebagai tim reformasi Polri yang dibentuk Presiden RI Prabowo Subianto. Pelantikan tim reformasi Polri itu diselenggarakan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta Jumat 18 November. Ketiga purnawirawan jenderal polisi yang ditunjuk Prabowo Subianto untuk mereformasi Polri adalah Jenderal Purnawirawan Idam Aziz, Jenderal Purnawirawan Badrodin Haiti, dan Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian. Ketiga Jenderal Purnawirawan tersebut merupakan mantan Kapolri RI di era Joko Widodo alias Jokowi. Ketiganya kemudian disumpah oleh Prabowo Subianto sebagai anggota tim reformasi Polri. Lalu bagaimanakah rekam jejak tiga mantan Kapolri di tim reformasi Polri? Yang pertama ada Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian. Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian adalah Kapolri periode 2016 hingga 2019 yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Tito dilantik Presiden ke-7 RI Jokowi sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Nama Tito mulai disorot saat menjadi Kapolda Papua. Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolda Papua pada tahun 2012 hingga 2014. Selama menjabat, personelnya disebut tidak pernah melanggar HAM dan ia memiliki pemahaman yang baik tentang dinamika daerah karena juga pernah bertugas di Jakarta dan memiliki pengalaman bertugas di wilayah yang luas, termasuk beberapa provinsi di Papua. Hal ini membuat Tito mendapatkan promosi jabatan menjadi Kapolda Metro Jaya dan akhirnya menjadi Kapolri. Tito dilantik Presiden ke-7 RI Jokowi sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Kemudian ada Jenderal Purnawirawan Idam Aziz. Idam Aziz merupakan Kapolri pengganti Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian. Jenderal Bintang 4 ini kelahiran Kendari, Sulawesi Tenggara pada 1963. Dia merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988. Sebelum menjadi Kapolri, Idam Aziz pernah menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal alias Kabareskrim Polri. Ia mulai menjabat sebagai Kabareskrim sejak Januari 2019. Kemudian Idam Aziz dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Jokowi pada November 2019. Idam Aziz hanya menjabat sebagai Kapolri kurang dari 2 tahun, yakni hingga Januari tahun 2021. Bukan karena kinerja yang buruk, Idam Aziz melepas jabatan Kapolri karena kehendaknya sendiri, lantaran jenderal tersebut menolak perpanjangan jabatan. Hal ini bahkan sempat diceritakan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat mengajak Kapolri Jenderal Idam Aziz berbicara empat mata seusai rapat kabinet. Dia mengabarkan bila jabatan Kapolri akan diperpanjang karena Presiden Jokowi menilai baik kinerja Idam Aziz. Namun Idam justru langsung menolak lugas tugas tersebut. Idam memberi penjelasan panjang lebar. Intinya dia menolak jabatan diperpanjang untuk menjaga regenerasi kepemimpinan Polri. Lalu yang ketiga ada Jenderal Purnawirawan Badrodin Haiti. Sebelum Tito dan Idam, Jenderal Badrodin Haiti menjadi Kapolri pada 16 Januari 2015 malam. Sama seperti Tito dan Idam, Badrodin Haiti merupakan Kapolri di era pemerintahan Jokowi periode pertama. Awalnya, Badrodin ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi pelaksana tugas alias PLT Kapolri menggantikan Sutarman. Sutarman saat itu resmi diberhentikan sebagai Kapolri oleh Jokowi. Tak disebutkan alasan Jokowi memberhentikan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri. Padahal Sutarman baru memasuki masa pensiun pada Oktober 2015 nanti. Akhirnya, Badrodin pun diangkat sebagai pelaksana tugas Kapolri. Pada 18 Februari 2015, ia akhirnya resmi diajukan Presiden Jokowi ke DPR sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Budi Gunawan yang telah menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Pada 17 April 2015, Badrodin akhirnya resmi dilantik Jokowi sebagai Kapolri definitif setelah sehari sebelumnya DPR menyetujui pencalonannya sebagai Kapolri.